Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim bin Muhammad Makarim, NPM 06 2019 1 07203. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum jaringan komputer saya untuk pertemuan 2, yaitu modul 3 dan modul 4. Langsung saja, soal pertama yaitu buatlah topologi star dengan menggunakan paket tracer dan harus menggunakan IP bebas yang sudah ditentukan pada praktikum sebelumnya, yaitu NPM Anda. Oke, langsung saja. Di sini saya membuat topologi star yang pada umumnya ya. Lalu sesuai dengan IP sebelumnya, yaitu sesuai dengan NPM saya, yaitu 192.168.100.203. NPM saya itu yaitu 7203, jadi mengambil 3 angka terakhir itu 203. Nah, di sini kita tinggal mengkonfigurasikannya saja dengan cara seperti ini. Oke, sebentar, masih NR. Oke, maaf tadi sempat ada NR cukup lama. Oke, tadi itu ya, langsung kita buka ke IP configuration. Nah, ini di bagian IP address-nya kita ganti di 03 dengan subnet mask-nya 255, 255, dan 250 atau prefix-nya yaitu 24. Dan yang lain-lainnya juga sama seperti itu ya, hanya saja bedanya di digit terakhir, yaitu kalau ini kan 203 jadi cukup tambah 204, lalu ini nambah 205, 206, dan 207. Jadi cukup segitu untuk nomor 1. Lalu nomor 2 yaitu soalnya itu buatlah rancangan dua jaringan sederhana dengan menggunakan paket tracer dengan syarat kedua jaringan tersebut memiliki IP yang berbeda sehingga praktikan harus menggunakan static routing. Oke, di sini saya sudah membuat dua jaringan dengan satu router dan dua switch dan dua laptop. Jaringan pertama IP routernya adalah 192 dengan jaringan sekian dengan prefix 18, laptop 1 dengan IP sekian dengan prefix 18, subnetnya yaitu 240 karena prefixnya 28 dan networknya sekian. Lalu jaringan 2 yaitu IP routernya sekian, laptop 2 sekian, subnet sesuai dengan prefixnya, dan lalu network. Langkah pertama yaitu kita buat konfigurasi di routernya di bagian fase Ethernet. Oke, di bagian ini langsung saja kita masukkan yang bagian IP router ya, yaitu 192.168.111 dan subnet masknya prefix 28 yaitu belakangnya 240. Dan di fase internet 1 alias untuk jaringan keduanya yaitu 129, 10, 10, 1 dan prefixnya 6, maka masukkan subnetnya 252.0.0.0. Lalu setelah itu agar terhubung keduanya, sebelumnya kita konfigurasikan dulu di laptopnya dengan IP laptopnya sekian. Oke, not responding lagi. Oke, ini untuk laptop yang tadi. Nah, di bagian ini kita masukkan IP address-nya, yaitu jaringannya sama, bedanya di okta terakhir yaitu
diganti 2. Sama begitu pula dengan laptop yang satu, kita sesuaikan dengan jaringan yang kedua. Kita sesuaikan dengan IP-nya seperti ini, 129.10.10 dan oktateranya itu 2. Lalu di lalu di routernya, agar terhubung keduanya, pertama-tama kita buat statiknya. Nah, ini networknya yaitu 192.168.1, yaitu network jaringan pertama. Lalu subnet masknya, lalu subnet masknya kita masukkan prefix 28 atau subnet dari jaringan 1, lalu via 128.0.0 kita masukkan jaringan yang kedua. Oke, mungkin seperti itu untuk nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Yaitu konfigurasikan FTP server pada VM Ubuntu yang dapat diakses host Windows dengan ketentuan username FTP nama Anda dan password NPM Anda. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian sini. Oh, sorry. Sebelum kita meng-start, ini kan sudah selesai running ya. Kita minimize terlebih dahulu. Maaf sebelumnya untuk videonya karena cukup lemot karena laptop saya kurang memadai. Maaf. Mungkin saya pause terlebih dahulu. Oke, jadi kita langsung buka bagian setting. Lalu kita buka network. Nah, di bagian sini itu kita rubah jadi host only adapter di adapter 1 dan adapter 2-nya. Jadi sama. Oke, setelah itu kita running ya ininya, Ubuntu-nya. Kita masukkan username kita dan npm passwordnya. Oke, setelah itu kita masukkan sudo i seperti biasa. Kita masukkan password kita. Lalu kita if config untuk melihat IP terakhirnya. Nah, di sini terlihat yaitu 192.168.1.1. Langsung kita buka bagian cmd. Kita enter. Oke, sebelum kita FTP kita ping terlebih dahulu sesuai dengan itunya, IP-nya. Lalu kita FTP. Ya, berhasil. Lalu kita masukkan NPM kita dan passwordnya. Oke, login successful. Jika sudah begini maka sudah berhasil untuk menyelesaikan soal nomor 3, yaitu konfigurasi FTP server pada VM Ubuntu yang dapat diakses host Windows. Lalu kita disconnect terlebih dahulu. Baik. Oke, lanjut ke soal nomor 4.
Konfigurasikan sebuah remote access dengan menggunakan server telnet sehingga dapat diakses pada host Windows. Jadi ini remote access. Jadi nantinya kita akan menggunakan Ubuntu itu di CMD. Pertama-tama kita buka control panel kita. Kita buka di bagian program. Jadi awalnya silent responding. Jadi kita buka network and internet. Lalu kita buka bagian program di sini. Lalu turn Windows feature on or off. Masih menunggu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di bagian ini tadi setelah kita membuka program, lalu kita turn Windows feature on or off, kita klik bagian client. Nah, kebetulan saya sudah mengklik bagian ini tadi, jadi kita langsung ke bagian remote access-nya saja. Oke, langsung saja kita buka CMD-nya. Masih menunggu. Oke, sudah muncul. Di sini. Langsung kita ketikkan telnet 192.168.1.1. Masih tunggu. Ya, kita masukkan username kita sesuai dengan yang ada di Ubuntu-nya. Waduh, kita salahkan dulu aja ya. Oke, kita pencet soalnya. Oke, kita coba sudo lagi. Oke, mungkin seperti ini. Jadi tadinya kita sudah bisa melakukan remote access sesuai dengan permintaan soal. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan beberapa
video yang cukup lemot. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.